Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan dalam perlindungan Tuhan selalu. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih karena kami sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah setiap kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami akan dengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman sehingga nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sudahkah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Baiklah, mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Menyeberangi sungai Yordan dan ke-12 batu peringatan. Adik-adik sekolah minggu, sudah tiba waktunya bagi orang Israel untuk merebut tanah Kanaan. Sudah saatnya bagi mereka untuk menaklukkan kota Yeriko. Oleh sebab itu, Yosua sudah memberitahu kepada orang Israel untuk mempersiapkan diri karena mereka akan segera berangkat. Tetapi adik-adik, mereka punya sedikit masalah karena antara perkemahan orang Israel dan kota Yeriko ada sebuah sungai yang cukup besar yang harus mereka seberangi, dan satu-satunya jalan bagi mereka agar bisa tiba di Yeriko adalah dengan menyeberangi sungai Yordan itu. Tetapi Yosua tidak tahu bagaimana caranya agar mereka bisa menyeberang. Ayo adik-adik, kira-kira bagaimana ya cara Yosua dan orang Israel menyeberangi sungai itu? Karena sungai itu tidak memiliki jembatan untuk menyeberang. Apakah mereka bisa menggunakan kapal? Mereka pasti memerlukan banyak kapal adik-adik karena jumlah mereka sangatlah banyak. Atau mungkin mereka berenang saja agar bisa sampai ke seberang. Yosua pasti sangat bingung adik-adik menghadapi situasi ini. Tetapi Yosua dan bangsanya memiliki Tuhan yang hebat, Allah yang dahsyat. Kemudian Allah memberitahu caranya, bagaimana cara agar mereka bisa menyeberangi sungai itu, bagaimana mereka bisa tiba di seberang dengan selamat. Jadi adik-adik, Yosua memberi perintah kepada para imam yang bertugas untuk mengangkat tabut Allah. Mereka harus berjalan terlebih dahulu. Para imam itu harus ada di depan orang Israel, dan orang Israel ada di belakang mereka. Dan inilah yang terjadi. Begitu kaki para imam itu menyentuh dasar sungai, maka sungai itu terbelah menjadi dua. Para imam itu tetap berdiri di sungai, sementara orang-orang Israel, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua, mereka semua menyeberangi sungai Yordan. Mereka menyeberangi sungai itu, tetapi mereka tidak menjadi basah. Mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka sangat bahagia. Wah adik-adik, sungguh luar biasa ya. Ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Bangsa Israel sungguh beruntung bisa mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa ini. Setelah orang Israel semuanya sudah tiba di seberang sungai Yordan, Allah meminta Yosua untuk memilih setiap laki-laki dari tiap-tiap suku Israel untuk mengambil sebuah batu dari tengah-tengah sungai itu. Ke-12 batu tersebut menjadi simbol pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel yang akan mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menolong mereka dengan caranya yang ajaib sehingga mereka selamat tiba di seberang sungai Yordan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa lewat batu peringatan itu Tuhan mau bangsa Israel selalu mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka dengan caranya yang ajaib dan luar biasa.
Dan Tuhan juga mau agar orang Israel akan terus-menerus menceritakan peristiwa ini kepada anak cucu mereka sampai selama-lamanya, agar orang Israel ingat dan percaya kepada Tuhan dan mereka tidak mudah berpaling daripada Tuhan. Jadi ketika mereka melihat batu itu, maka mereka langsung mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka. Dan apabila ada anak cucu mereka yang menanyakan tentang batu itu, mereka bisa menceritakannya kepada mereka bagaimana ajaib dan dahsyatnya Tuhan menolong orang Israel pada zaman dahulu. Adik-adik sekolah minggu, bangsa Israel telah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan mau mereka selalu mengingatnya bagaimana Tuhan menolong mereka. Jadi bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik pasti juga pernah mengalami dan menerima pertolongan Tuhan, bukan? Tentu saja adik-adik, kita pasti pernah mengalaminya dan menerima pertolongan Tuhan itu. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita selalu ingat dan mau menceritakannya kepada orang lain dan menjadi kesaksian bagi mereka. Bagaimana Tuhan menolong kita? Kita tahu bahwa betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, serta dahsyat. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang baik yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Berkat Tuhan luar biasa. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong umat-Mu dengan cara yang ajaib. Biarlah Tuhan kami selalu ingat dan mau menceritakannya menjadi kesaksian dari setiap peristiwa yang ajaib itu. Kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.